Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan buatkan edukasi tentang Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi. Tentang keampuhan Badar Pulosani, saudaraku. Itu sebenarnya sudah banyak terbukti, tidak hanya di zaman-zaman sekarang, namun orang dahulu, saudaraku, ya leluhur kita itu sudah banyak yang membuktikannya. Dan kebetulan, saudaraku, ini ada simpanan koleksi saya Badar Pulosani. Ini barang istimewa, saudaraku, karena koleksi lama juga. Ini dulu saya dapat itu barang peninggalan asli ori kuno, saudaraku. Yang seperti ini, saudaraku, itu kalau dipakai buat media sarana keselamatan, tuahnya sangat luar biasa. Karena yang seperti ini itu bahasanya induknya, saudaraku, sudah super barangnya, dan yang jelas sangat langka sekali, saudaraku. Ini kebetulan ya lumayan besar, saudaraku, lumayan besar. Tentang keampuhan Badar Pulosani, saudaraku, ya itu banyak, saudaraku, banyak sekali. Dan selama saya bikin channel YouTube itu, Badar Pulosani itu banyak juga yang termaharkan ke saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, saudaraku, karena sekitar 1 tahun yang lalu itu ada pemahar dari Malaysia itu yang memahari Badar Pulosani itu 1 orang, saudaraku, ya. Itu lebih dari 10, saudaraku. Ada cincin Badar Pulosani, ada gelang, ada yang Badar Pulosaninya berpasangan sama besi kuning, ada yang Badar Pulosaninya itu memang sepasang, ada juga yang satu seperti ini, saudaraku. Karena apa ya? Karena kalau barang peninggalan, saudaraku, itu memang ada yang satu pasang, ada yang berpasangan sama besi kuning, ada juga yang memang barangnya cuma satu seperti ini, saudaraku. Jadi tidak sama, saudaraku. Seperti itu. Yang jelas, saudaraku, ya, kalau di era Syekh Jangkung, Badar Pulosani itu dulu dimiliki Den Danang, saudaraku. Itu di era Mataram, itu adik Bupati Pati itu, saudaraku, ya, itu dulu punya, saudaraku, dan itu diberikan sama Syekh Jangkung. Bahasanya itu dibuat cindramata, saudaraku, akhirnya dijadikan keris pusaka Jangkung. Makanya keris pusaka Jangkung yang asli ori terbuat dari Pulosani, saudaraku, itu yang jelas tuahnya luar biasa. Pokoknya kalau ditanya soal keampuhan itu sangat dahsyat, saudaraku, karena apalagi yang megang itu seorang wali Allah, saudaraku. Karena Badar Pulosani sendiri itu dulunya, saudaraku, ya, itu hanya dimiliki para bangsawan atau orang-orang tertentu, saudaraku. Jadi tidak sembarang orang yang memilikinya. Dan sudah sangat jelas Badar Pulosani itu juga, saudaraku, atau Pulosani itu masuk di pakem keilmuan orang-orang dahulu, saudaraku. Jadi kalau orang-orang sekarang meskipun itu paranormal yang masih belajaran, saudaraku, gak bakal paham. Karena apa? Karena untuk mengetahui sesuatu seperti itu, saudaraku, ya, itu harus belajar, saudaraku. Tidak asal-asalan. Dan kebanyakan orang, saudaraku, ya, itu kalau tentang Pulosani itu sendiri, saudaraku,
itu rata-rata kebanyakan ya cuma dengar namanya tapi belum pernah melihat barangnya, saudaraku. Seperti itu. Dan semenjak saya membuatkan edukasi di channel YouTube, saudaraku, itu memang ada bahasanya itu oknum-oknum yang bahasanya itu badar emas itu dikira pulosani, saudaraku. Sebenarnya, saudaraku, kalau kita memang benar-benar memiliki badar pulosani yang seperti ini, seandainya ada batu lain yang hampir mirip, itu beda, saudaraku. Kalau barangnya, bahasanya itu tidak sama. Karena apa ya? Karena begini, saudaraku ya. Orang itu terkadang kan, contoh, saudaraku ya, badar psilonata saja sama muntah besi itu banyak kok, saudaraku, dibilang sama. Padahal beda, saudaraku. Bedanya di mana? Dari motif batunya juga beda, dari tempat petilasannya juga beda. Itu aja muntah besi itu disamakan selonata, padahal kan beda, saudaraku. Dan yang badar pulosani yang asli seperti ini, saudaraku, itu yang hampir mirip itu badar emas, saudaraku. Namun sebenarnya beda kalau kita punya dua-duanya. Kalau kita tidak punya dua-duanya nggak bisa membedakan, saudaraku. Kalau kepingin membedakan harus punya yang aslinya dulu, baru bisa bahasanya membedakan dengan benda yang lain, saudaraku. Itu yang harus wajib dipahami. Kenapa badar pulosani itu bahasanya rajanya badar, rajanya besi, punya penyebutan itu ya karena itu, saudaraku, masuk di pakem keilmuan orang dahulu yang tadi saya sebutkan, saudaraku. Itu kalau di dalam keilmuan, saudaraku, itu yang disebut dua, saudaraku, besi pulosani sama besi kuning. Dan kalau orang-orang dahulu, saudaraku ya, ini dulu, saudaraku, sebelum saya mahari itu, kata yang punya itu besi pulosani, saudaraku. Namun setelah saya teliti, saya memilikinya, memang ini dibilang batu ya bisa, dibilang besi bisa, saudaraku, karena batu setengah besi. Makanya ada sebagian orang itu, kalau orang-orang dahulu penyebutannya besi pulosani. Dan kalau saya, saudaraku, ya karena ini masih bahasanya ada kandungan batunya ya, itu tadi, saudaraku, badar pulosani. Seperti itu. Yang jelas, saudaraku, kalau untuk soal media keselamatannya, soal tuahnya, saudaraku, itu sangat banyak terbukti akan keampuhannya. Dan baru-baru sekitar beberapa bulan yang lalu, saudaraku, itu ada pemahar juga dari Kalimantan, saudaraku, itu di testimoni pakai cutter, saudaraku ya, karena banyak juga orang itu kalau disayatkan memang ya biasalah, saudaraku ya. Itu alhamdulillah itu saya bacok-bacok sama cutter, sama saya sayat itu, alhamdulillah tidak apa-apa. Ya seperti itu, saudaraku. Memang benda bertuah kalau bagus itu seperti itu, saudaraku. Yang jelas bila ada di antara saudaraku punya barang peninggalan badar pulosani, terlebih-lebih itu yang besar seperti ini, saudaraku, babonan seperti ini atau induknya itu tuahnya sangat luar biasa. Rendaman airnya saja, saudaraku, itu bisa langsung jaduk atau bahasanya takjrib. Apalagi kalau kita bisa memiliki bendanya. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya, saudaraku. Itu tadi edukasi tentang keampuhan badar pulosani. Semoga edukasinya bermanfaat. Yang jelas benda bertuah itu intinya buat media sarana keselamatan, saudaraku, tidak untuk bahasanya itu takabur. Simpan baik-baik biar kedepannya bisa dipakai buat peninggalan anak cucu, karena benda bertuah itu bagian dari budaya untuk melestarikan benda-benda kuno, barang peninggalan leluhur-leluhur kita. Cukup sekian dulu ya, saudaraku. Salam rahayu-rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.